Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021, saya akan mengomentari Azuma Hardi Ansar menuding tidak ada niat baik Komisi Pemberantasan Korupsi menyelesaikan masalah Novel Baswedan CS atas usul Ombudsman. Badan Kepegawaian Negara telah melaksanakan tes wawasan kebangsaan seluruh pegawai KPK yang tidak lulus 75 orang, termasuk Novel Baswedan. Ketidaklulusan 75 orang anggota KPK mendapat protes, termasuk Ombudsman ikut campur tangan agar KPK menyelesaikan 75 orang tersebut, dalam arti agar diterima menjadi pegawai KPK, dan KPK menolak usulan Ombudsman tersebut. Sampai Azuma Hardi Ansar menuding KPK tidak ada etikat baik dari KPK dalam menyelesaikan kasus Novel Baswedan CS. Tudingan Azuma Hardi Ansar, kritikannya tidak tepat karena satu alasannya, yang menyelenggarakan tes tersebut adalah Badan Kepegawaian Negara, bukan KPK, dan yang menentukan materi tes wawasan kebangsaan oleh Badan Kepegawaian Negara, dan mereka yang menentukan apa materinya dan bagaimana isinya. Badan Kepegawaian Negara yang menentukan itu semua, dan yang menentukan lulus atau tidak oleh Badan Kepegawaian Negara juga. Semua ada di dalam, mulai materi, penentuan materinya, dan juga masalah lulus atau tidaknya seseorang itu ditentukan Badan Kepegawaian Negara. KPK hanya melaksanakan keputusan Badan Kepegawaian Negara. Bila sampai Novel Baswedan CS diterima atas keputusan Ketua KPK, sama saja melanggar hukum atau melanggar keputusan Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai lembaga resmi yang berwenang melakukan tes dalam penerimaan pegawai negeri dalam setiap instansi pemerintah. Karena hanya Badan Kepegawaian Negara ini yang berhak mengetes penerimaan pegawai di seluruh instansi pemerintah. Tidak ada pihak lain yang berwenang selain Badan Kepegawaian Negara. Seandainya diterima menjadi pegawai KPK selain melanggar hukum, dan nama 75 orang tersebut sudah dihapus dari Badan Kepegawaian Negara dan tidak dapat digaji, karena semua yang namanya pegawai negeri tercatat namanya di Badan Kepegawaian Negara tersebut. Nanti yang menentukan kenaikan pangkat dan lain sebagainya adalah Badan Kepegawaian Negara tersebut, bukan KPK yang menentukannya. Itu semua ditentukan di Badan Kepegawaian Negara tersebut. Jadi harapan saya, Ombudsman dan Azuma Hardi Ansar jangan mencampuri kewenangan Badan Kepegawaian Negara dalam menseleksi penerimaan pegawai dalam setiap instansi pemerintah. Jadi itu yang saya lihat. Jadi sering sekali saya lihat Ombudsman ini mencampuri yang bukan bidangnya, tidak tepat, menyalahi aturan. Kalau memang ingin cepat selesai masalahnya, supaya 75 orang tersebut mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, biar nanti Pengadilan Tata Usaha Negara yang menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan tes tersebut. Jangan ribut dibawa kasusnya ke Ombudsman lah, ke bidang lain lah, sampai ikut mengomentari masalah tersebut. Yang saya khawatirkan nanti kalau mereka kalah di pengadilan, semua yang mengomentari tersebut bisa dipersalahkan itu. Jadi janganlah yang bukan bidangnya jangan dikomentari, itu harapan saya. Karena semua instansi pemerintah itu sudah ada kekhususan kerjanya itu. Seperti kejaksaan tugasnya hanya menuntut, hakim tugasnya hanya memutus, dan polisi menyidik. Dan semua sudah ada tugas-tugas khususnya. Tidak mungkin lagi tugas A dipegang lagi sama instansi yang lain. Tidak mungkin lah ya.
Jadi sudah ada kehususan-kehususan tersebut yang ditangani oleh pemerintah. Seperti masa lulus tidaknya 75 orang anggota KPK tersebut. Di sini kan yang menyelenggarakan tes tersebut kan hanya adalah Badan Kepegawaian Negara, bukan KPK. KPK itu hanya menyediakan tempat saja dia dan menyiapkan personilnya untuk yang dites tersebut. Karena semua itu kewenangan Badan Kepegawaian Negara, mulai pelaksanaan tesnya, mulai menentukan materi tes untuk yang akan diuji, dan juga menentukan siapa yang lulus, dan juga nanti dia yang menentukan lulus atau tidaknya seseorang. Jadi KPK ini hanya melaksanakan perintah daripada hasil keputusan daripada BKN, Badan Kepegawaian Negara tersebut, yang tidak bisa dia mencampuri soal mengurusi soal lulus tidaknya seseorang itu menjadi pegawai negeri. Jadi harapan saya agar Ombudsman dan Asma Hardi jangan mencampuri kewenangan daripada Badan Kepegawaian Negara dalam masalah tersebut. Karena hal tersebut bukan kewenangan KPK itu. Masalah lulus atau tidaknya itu adalah kewenangan daripada Badan Kepegawaian Negara Indonesia. Janganlah suka mencampuri masalah urusan BKN tersebut. Sekian dan terima kasih.